Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Mr. Iwan dalam pembahasan materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini Mr. Iwan akan membahas tentang bentuk-bentuk demokrasi. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Pada bagian yang pertama ini, Mister akan membahas tentang demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang pertama adalah demokrasi formal. Demokrasi formal merupakan suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Negara yang menerapkan demokrasi ini pada umumnya adalah negara-negara Barat. Beberapa contohnya adalah Amerika, Inggris, dan Belanda. Yang kedua adalah demokrasi material. Apa sih demokrasi material itu? Demokrasi material merupakan demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara, di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui. Negara yang menganut demokrasi ini adalah beberapa contohnya Korea Utara dan juga Republik Rakyat Tiongkok. Bentuk demokrasi yang terakhir berdasarkan titik berat perhatiannya yaitu demokrasi gabungan. Apa sih demokrasi gabungan itu? Demokrasi gabungan merupakan demokrasi yang mengambil dan menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan, atau menggabungkan hal yang positif dan juga membuang yang negatif dari demokrasi formal dan juga demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat jangan sampai menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia. Negara yang menganut demokrasi gabungan, beberapa contohnya adalah negara kita sendiri, Indonesia, kemudian Malaysia, dan juga Afrika Selatan. Pada bagian yang kedua ini, Mr. Iwan akan menjelaskan bentuk demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang mengedepankan kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi atau hukum dasar. Yang kedua yaitu demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini didasarkan pada paham-paham Marxisme dan komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan.
Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksaan atau kekerasan. Menurut Mr. Cronenberg, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut Profesor Dr. Miriam Budiarjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Pada bagian yang ketiga ini, Mr. Iwan akan menjelaskan tentang bentuk demokrasi berdasarkan aspirasi kehendak rakyat atau berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Bentuk demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat ini terbagi menjadi dua. Mr. Iwan akan menjelaskan dan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Apa sih demokrasi langsung? Demokrasi langsung yaitu demokrasi yang mengikutsertakan rakyatnya secara langsung dalam menentukan kebijakan negara. Hal ini sudah diterapkan di Yunani kuno, tepatnya di Sparta dan Athena, dengan membentuk polis atau negara kota. Jadi kita bisa menyebut pada masa itu Sparta adalah negara kota, Athena adalah negara kota, atau bisa disebut juga sebagai polis Sparta dan juga polis Athena. Ini terjadi dikarenakan wilayah negara kota masih kecil, tidak seperti negara yang ada saat ini. Masalah yang ditangani masih bersifat sederhana atau belum sekompleks masalah negara pada saat ini. Dan jumlah anggota negara kota masih terbilang sedikit. Berikutnya yaitu demokrasi tidak langsung. Apa sih demokrasi tidak langsung? Demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan. Artinya, rakyat untuk dapat ikut serta dalam menentukan kebijakan negara tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui wakil-wakil yang telah mereka pilih dalam pemilu. Penerapan demokrasi ini lebih banyak digunakan mengingat jumlah penduduk dalam suatu negara yang senantiasa terus bertambah setiap tahunnya. Contoh yang paling mudah adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Untuk mengakhiri video pembahasan kali ini, Mr. akan mengajukan dua pertanyaan untuk kalian yang sudah menonton video dari awal. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari dalam video kali ini? Betul sekali, kalian sudah belajar tentang bentuk-bentuk demokrasi. Yang kedua, bentuk-bentuk demokrasi apa saja yang sudah Mr. Iwan jelaskan dalam video kali ini? Benar, ada 3 bentuk ya. Yang pertama, bentuk demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang kedua, bentuk demokrasi berdasarkan ideologi. Yang ketiga, bentuk demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, Mr. akan merangkum untuk kalian pembahasan dalam video kali ini. Jadi, berdasarkan titik berat perhatiannya itu ada demokrasi formal, demokrasi material, dan juga demokrasi gabungan. Kemudian, berdasarkan ideologi, ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan juga demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Dan yang terakhir, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.
Ini adalah akhir dari video penjelasan Mister untuk bentuk-bentuk demokrasi. Kita akan ketemu lagi dalam video penjelasan berikutnya, tentunya dengan materi yang baru. Sampai berjumpa lagi, tetap jaga kesehatan, tetap cinta Indonesia, dan salam I am a good citizen. Dadah!